البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita mengetahui apa itu Islam, dan ini tidak boleh seorang muslim jahil tentang hakikat Islam. Karena dia mengaku muslim harus tahu Islam itu hakikatnya apa. Jangan sampai Islam hanya sekedar pengakuan agama Islam, tapi tidak tahu Islam itu apa. Nah, maka ini hendaknya betul-betul terpatri pada diri kita. Islam itu ya seperti ini, yaitu intinya berserah diri pada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, dan yang ketiga harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah hakikat Islam. Yarhamukallah. Kapan saja ditanya, ikhwanifillah, nah saya sampai lupa. Nah, kita masuk pada permasalahan berikutnya. Setelah kita tahu Islam itu apa, nah, ditanyakan kam arkanul Islam, berapa rukun-rukun Islam. Dan yang dimaksud dengan rukun, ikhwanifillah, yaitu sisi yang paling kuat dari sesuatu. Kalau itu bangunan, berarti rukun adalah apa? Tiang penyangga utamanya, yang suatu bangunan bisa tegak. Taib. Berapa rukun-rukun Islam? Dan insyaallah ta'ala semua muslim yang kecil maupun yang besar tahu hal ini secara teoritis. Cuma kita harus lebih dengan apa? Menambahkan dalil padanya. Khamsah rukun Islam itu 5, hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Dan rukun yang pertama ini yaitu syahadatain khanifillah, merupakan 6 kunci yang tidak akan diterima perkara-perkara yang lain tanpanya. Dan telah kita lewati dalam hanya pelajaran bahwa persaksian la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Sebelum kita baca mimba bil murajaah, untuk murajaah apa saja syarat-syarat la ilaha illallah, hendak ya Iqra. Yang terkumpul syarat-syarat tersebut dalam bait ikhwanillah. Siapa yang mendatangkan baitnya? Arif. Tayyib, ahsanta. Ini untuk yang menghitung 8. Tayyib, ilmun yakinun wa sidqun kama' na'am mahabbatin wa qiyadin. Tayyib, apa? Wal qabuli laha. Tayyib. Ilmun yakinun wa sidqun kama' mahabbatin wa qiyadin wa ikhlasin wal qabuli laha
wa zida thaminuha al-kufru bima dunal ilahi qad ulmiha. Baik. Yang kedelapan ditambahkan dengan kufur bit-taghut. Bagi yang menghitung 7, maka kufur bit-taghut ikhwanillah masuk pada syaratul mahabbah. Karena konsekuensi mahabbah terhadap la ilaha illallah harus kufur terhadap taghut. Dan syahadah Muhammadur Rasulullah, konsekuensi dari pengakuan kita bahwasanya beliau adalah Rasul apa? Indah kekasih. Kalau kita yakin beliau adalah Rasul, lalu bagaimana? Taat kepadanya, menjauhi apa yang dilarang, apa saja yang kurang, Pak Tarman? Tunduk dan patuh kepada perintah beliau. Terus berarti apa? Tidak beribadah kecuali dengan yang beliau bimbingkan. Nah, menjalani sunnah beliau ittiba, maksudnya tidak beribadah kecuali dengan mengikuti sunnah beliau. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Tayyib. Wa iqamus salat. Yang kedua menegakkan salat. Dan menegakkan salat lebih dari sekedar melakukan salat. Karena perintah-perintah dalam Al-Qur'an ikhwanillah perintah untuk menegakkannya, wa aqimus salat. Di sini isyarat ikhwanillah bahwasanya dituntut tidak hanya sekedar melakukan tetapi tegakkan salat itu. Yang terpenuhi padanya unsur-unsur yang sifatnya zahir dan sifatnya batin. Berusaha zahirnya untuk betul-betul mencocoki gerakan-gerakan yang dibimbingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan batinnya juga hadir dengan kekhusyuan. Wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini zakatul mal. Tayyib, harus menunaikan apa? Zakat yang merupakan hak harta. Puasa Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa bertemu dengannya dan bisa mengisinya dengan sebaik-baik amalan. Kemudian yang kelima, wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah. Al-bait, di sini al-aba namanya. Indaka Zakaria. Al-ta'rif banyak. Al-jenis apa ini? Al-ta'rifiyah, tapi ada beberapa macam al-ta'rifiyah. Di sini al-apa? Indaka bazain. Al-ahdi zihni. Al-ahdiyah pun bermacam-macam. Di sini ahdi zihni. Karena apa yang terpetik pada zihin kita pertama kali, pada hajjul bait ya ke Baitullah, tidak ada yang lain. Yaitu ke Ka'bah. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Insyaallah semuanya sudah hafal 5 rukun Islam ini. Wa dalilu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin na'am wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Na'am, dengan dikedepankannya puasa Ramadan, na'am, kemudian baru haji. Baik. Dan hal ini ikhwanifillah termasuk perkara awal amal yang hendaknya anak-anak ditalkin tentangnya, tentang arkanul Islam. Karena ini yang akan menegakkan keislaman seseorang secara zahir. Secara zahir, seorang yang sudah mengucapkan syahadatain, kemudian dia zahirnya menegakkan salat, na'am, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji, dialah muslim. Adapun batinnya ikhwanifillah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan tugas kita dan bukan beban kita untuk mengetahui batin-batin manusia. Tapi yang menjadi na'am perkara untuk kita adalah menghukumi berdasarkan zahirnya. Oleh karena itulah apa-apa yang banyak manusia terkadang menuduh fulan perlu dicek na'am keislamannya ini dan itu. Kalau memang zahirnya dia menunjukkan amalan-amalan Islam, tayyib, maka muslim. Tayyib. Adapun na'am batinnya akhwanillah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan menjadi urusan kita. Kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, baru perkaranya lain. Kemudian permasalahan yang ke-12, ma huwa ad-dinul ladzi la yaqbalu Allahu ghairahu. Apa itu agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selainnya? Dan ini juga jelas setelah kita lewati pada pembahasan yang lalu secara sekilas. Tapi di sini ditegaskan lagi untuk kita apa? Nah, betul-betul terpatri pada diri anak-anak kita. Bahwasanya Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama kecuali agama tersebut. Ma huwa din alladzi la yaqbalu Allahu ghairahu. Apa agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selainnya? Tidak akan menerima selain agama tersebut. Huwal Islam, itu adalah Islam. Hanya Islam yang Allah Subhanahu wa taala terima sebagai agama yang diridhai. Padahal qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dalilnya dihafal. Tayyib. Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan telah kita lewati di depan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Ayat-ayat ini ayat pokok yang seorang muslim hendaknya betul-betul memahaminya, sehingga dia bangga dengan keislaman, yakin tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya siapa saja yang memeluk selain Islam, maka dia apa? Dia tidak diterima. Baik itu Nasara, baik itu Yahudi, baik itu Majusi atau yang lainnya. Kalau itu bukan Islam, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tayyib. Di mana prinsip ini pada zaman-zaman ini akhwanillah semakin terus-menerus dikikis, walaupun usaha mereka sejak dahulu.
berusaha untuk mengikis keyakinan kaum muslimin tentang apa? Tentang prinsip ini. Sehingga ada istilah ta'ayyush ilmi, hidup berdampingan damai, yang intinya adalah apa? Taqarrub bainal adyan, untuk mendekatkan, mencampur adukkan antara agama-agama yang ada. Seruan sudah lama, dan persatuan tiga agama. Tapi kalau di negeri kita juga seruan-seruan yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk toleransi yang kebablasan. Islam mengajarkan ikhwanifillah untuk toleransi tapi pada batasan. Maksudnya toleransi yang syar'i adalah apa? Ya kita berikan hak orang-orang yang mengambil selain Islam sesuai dengan hak yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Tapi bukan berarti kemudian kita menyetujui, mentakrir, yaitu apa? Melegalkan agama mereka, bahwasanya itu agama yang benar, agama yang baik. Dan bukan pula berarti kita ikut mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan hari raya mereka, atau ikut andil dalam perayaan mereka. Ini toleransi yang kebablasan, karena yang batil yang dilarang dalam Islam. Baik. Akan wajib bagi kita untuk menjauhi dan semua perayaan-perayaan kekufuran, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.